Guys, gua lagi jalan-jalan terus gua ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana, guys. Yang nyetel lagu ini bener-bener nggak ada. Yang nggak ada akang itu Anda ya. Dari mana ya? Dari mana bisa masjid muter lagu DJ? Enggak mungkin ya Pak ya, enggak mungkin gitu loh. Ini tuh sama aja kayak elu memfitnah bahwasanya pengurus masjid itu membiarkan lagu DJ diputer di masjid. Dosa banget Anda, dosa gitu loh. Lu pengen nyari sensasi, nyari konten gak gini juga gitu loh. Dia kayak memfitnah bahwasanya pengurus masjid itu membiarkan lagu DJ diputer gitu. Itu nggak masuk akal banget, tidak ada masjid yang mau muter lagu DJ. Tingkat lagu-lagu galau aja atau lagu-lagu santai aja nggak mungkin diputer di masjid gitu loh. Apalagi lagu DJ, nggak mungkin ya Pak ya. Ya ampun, gue kesel banget asli, sumpah dah. Ditunggu klarifikasinya ya bos. Nggak ada klarifikasi buat apa? Sekali lagi nih, ini tuh edukasi. Pala lu edukasi. Wah anjir dah. Anda seperti memfitnah ya. Memfitnah atau fitnah nggak? Suatu kejahatan ya. Suatu bentuk kejahatan yang sangat-sangat buruk, oke? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya Pak ya. Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman, jadi video kali gue bakal bikin video kali ini. Gue bakalan coba untuk ngebahas lagi berita terbaru ya cuy ya. Dan berita kali ini itu tuh bikin gue kesel banget dan kayak teriak-teriak banget nih cuy. Tenggorokan gue udah sakit nih gara-gara sering banget teriak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa karena hari ini ya gue dapet berita yang bikin gue kesel dan miris banget gitu. Kenapa? Karena di berita kali ini ya ada seorang tiktokers atau orang yang main tiktok ya cuy ya. Gue nggak bisa nyebut dia konten kreator tiktok. Kenapa? Karena konten-konten dia tuh bikin orang naik pitam gitu loh. Bikin orang emosi gitu ya. Apalagi orang Islam gitu kan. Nah sekarang kita bakal lihat dulu videonya. Video dia yang dimana bikin orang tuh kesel banget sama dia Oke, kita bakal langsung aja ke video let's go. Oke, kita udah ada videonya dan kita bakal langsung play aja cuy ya. Guys, gua lagi jalan-jalan terus gua ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana, guys. Nah, di sini ya, di sini coy, dia itu bikin TikTok ya ya. Dan di TikTok itu sebenarnya video udah nggak ada Kalau misal lu search di TikTok gak ada lagi video ya. Ini udah gue download ya cuy. Nah sekarang dia ngarahin kameranya ke masjid dan dia ngasih suara DJ gitu. Jadi kayak seakan-akan di masjid itu ada suara DJ yang sedang diputar gitu. Awalnya nih ya, awalnya gue mikir bahwasannya suara itu mungkin aja mungkin aja dari suara-suara nikahan atau suara-suara ya acara-acara di sebelah masjid tersebut gitu. Ternyata tidak suara itu ternyata dia edit sengaja gitu. Kayak maksudnya dia sengaja ngedit suara itu supaya seakan-akan masjid itu muter lagu DJ gitu. Jadi kayak memfitnah gitu loh ya. Nah kalau misalnya dia bikin video ini berarti dia memfitnah apa? Dia memfitnah pengurus masjid itu. Gue kesel banget serius dah. Maksudnya faedahnya apa gitu loh. Nih. Tuh. Sampai dia nunjuk-nunjuk gitu. Dan masjid itu emang lagi diperbaiki. Tapi nggak mungkin ya cuy. Nggak mungkin tukang-tukang di sana atau kuli-kuli bangunan di sana muter lagu DJ. Enggak. Tidak mungkin. Mereka juga tahu adab di masjid gitu loh. Nggak mungkin cuy ya. Tingkat lagu-lagu biasa aja itu nggak mungkin diputer di masjid. Apalagi DJ gitu loh. Aduh ya Allah, kesel banget. Nah sekarang kita lihat dulu video yang dimana katanya dia tidak mau mengklarifikasi perbuatannya cuy ya. Nih kalian lihat nih videonya nih. Ditunggu klarifikasinya ya bos. Nggak ada klarifikasi buat apa? Gak ada klarifikasi buat apa katanya buat apa katanya aduh kesel banget gue, kesel sumpah dah. Sekali lagi nih, ini tuh edukasi ya Pak ya, edukasi bukan nyebar kebencian. Edukasi masa ada klarifikasi bukan menyebar kebencian Lu faedahnya apa ngasih lihat masjid dan lu edit suara itu tuh buat apa? Faedahnya apa? Itu sama aja kayak menyebar kebencian ya cuy ya, menyebar fitnah gitu. Kayak seakan-akan ada orang yang sengaja muter lagu DJ di dalam masjid. Nah itu berarti lu merendahkan iman seorang Islam atau seorang muslim, yang dimana berarti seorang muslim tidak menghargai masjid. Nah itu berarti lu merendahkan seorang muslim atau seorang Islam atau seorang pengurus masjid di masjid tersebut. Berarti lu merendahkan seorang. Itu sama kayak kejahatan gitu loh. Tolong ya, belajar ya ya. Aneh orang-orang, bingung. Gue bingung sama orang-orang. Kenapa sih suka salah paham? Otak lu aja nggak mampu. Ya, otak lu aja nggak mampu katanya menyebar kebencian, ngerti? Gue tuh selalu edukasi nomor 1. Udah daripada lu ribut-ribut nih, join giveaway aja ya. Goblok anjir, sumpah dah. Sumpah gue udah teriak-teriak kayak sakit tenggorokan gue Pak. Coba lihat lagi nih ada video itu lagi nih. Apa maksudnya ini? Buat konten tolong jangan rasis. Bacot lu, itu rasis dari mana? Orang gue bikin konten itu edukasi.
Jangan Coba kasih tahu edukasinya apa gitu loh. Kasih tahu edukasinya apa kalau emang itu edukasi gitu loh maksud gua. setel lagu di masjid. Tidak ada yang mau setel lagu di masjid, tidak ada ya Pak ya, tidak ada. Setidak-tidak belajarnya atau kurang-kurangnya ilmu seorang muslim atau seorang Islam ya cuy ya. Tidak mungkin dia putar lagu di masjid, gak mungkin. Mereka juga punya iman, mereka punya hati, mereka punya otak gitu loh. Mereka tahu tata krama, mereka tahu adab gitu loh. Lu kalau emang mau ngasih edukasi gak segitunya juga gitu loh. Berarti lu merendahkan iman seorang muslim. Berarti lu kayak mengiyakan bahwasannya seorang muslim pasti akan memutar lagu DJ di masjid. Nah berarti lu kayak seakan-akan ngasih lihat bahwasannya seorang muslim itu lemah, imannya lemah dan tidak menghargai masjid gitu. Itu sama aja kayak lu tuh mengujar kebencian. Sama aja ya Pak ya, tolong dong. Walaupun di konten tersebut gue pakai editan, editan ya cuy ya. Lagu itu editan men, itu dia buat men, sumpah. itu cuma buat perumpamaan. Sebuah perumpamaan katanya men, aduh. Tapi maksudnya tuh jangan pernah setel lagu di masjid. Lu aja kali yang otaknya nggak mampu ya untuk menyerap pesannya, jadi salah tangkap. Gak ada pesan kayak gitu, gak ada. Kalau emang lu mau kasih pesan, jangan yang kayak gitu loh. Ini gue kasih tahu ya sama lu ya, gue kasih tahu nih sama lu. Seorang nih gue kesel banget asli dah. Ya gue muslim ya cuy, gue muslim. Gue punya otak gitu. Gue nggak mungkin muter lagu DJ, dan gue yakin gak mungkin ada seorang muslim di luar sana yang muter lagu DJ di dalam masjid. Dan gue yakin sampai sekarang, pegang kata-kata gue men, sampai sekarang dan nanti tidak mungkin ada yang muter lagu DJ di masjid. Pegang kata-kata gue, pegang gitu loh. Gak mungkin ada, serius dah. Karena mereka tuh tahu men tata krama ke masjid, mereka tahu tata krama menghormati masjid, karena masjid itu rumah Allah gitu kan. Buat lu yang nggak tahu, oke? Nggak mungkin ada men tingkat lagu-lagu biasa aja tuh nggak mungkin diputer di masjid, apalagi lagu DJ gitu kan. Makanya men gue bingung banget coy, asli akhir-akhir ini men, asli gue tuh bingung banget. Kenapa ya men ya? Konten kreator TikTok, bukan konten kreator sih, tapi lebih tepatnya kayak orang-orang yang bikin video di TikTok. Sumpah nih, ini dari yang gue lihat-lihat ya coy, dari survei-survei yang gue lihat itu kebanyakan drama, terus kebanyakan apa sih namanya tuh kayak masalah-masalah, problem-problem, dan juga yang kayak gini men, menyebar kebencian kayak gini banyak banget akhir-akhir ini di TikTok ya cuy. Gue pengen ngasih opini gue atau pendapat gue ya men ya. Menurut gue pribadi ya cuy, kayaknya kenapa bisa terjadi kayak gini, gue yakin banget itu terjadi karena TikTok itu kan baru men. Maksudnya konten-konten kreator TikTok atau orang-orang yang viral di TikTok, beberapa influencer yang ada di TikTok itu tuh kayak masih baru gitu men. Mereka itu mungkin nih dari pendapat gue pribadi ya men, mereka masih kurang memahami yang namanya etika membuat konten gitu. Jadi mereka itu kayak membuat konten tuh seenak mereka sendiri men. Mereka membuat konten demi views itu masih seenak jidat mereka gitu loh. Masih kayak mereka mau bikin ya bikin, dan mereka nggak mikir men itu nanti dampaknya gimana atau efek sampingnya gimana. Mereka nggak mikir sampai situ gitu. Rata-rata mereka itu masih kurang edukasi tentang sosial media gitu, edukasi tentang membuat konten gitu. Jadi mereka tuh kayak masih membuat konten tuh sembrono banget gitu, masih kayak nggak mikir efek sampingnya apa dan juga konsekuensinya apa gitu. Nah jadi ya gue tuh suka kesel men, dan itu pendapat gue men. Sepertinya ya gitulah kenapa sekarang di TikTok itu banyak banget konten-konten kreator yang bikin masalah gitu, banyak banget coy, serius dah. Tapi gue bukan menghina TikToknya men, karena gue sendiri tuh main TikTok men, gue sendiri tuh bikin TikTok gitu, gue sendiri tuh bikin video di TikTok gitu, dan gue yakin di TikTok juga banyak orang-orang yang baik gitu. Cuma beberapa dari sana itu banyak banget yang bikin masalah kayak gini juga gitu kan. Jadi ya gue di sini sekalian ngasih opini gue lah gitu. Nah men, setelah video-video yang dia buat tadi, ternyata men akhirnya dia itu juga ditangkap men, dan akhirnya dia juga bikin klarifikasi. Nah sekarang kita bakal lihat klarifikasi dia cuy. Langsung aja kita lihat klarifikasi dia men, let's go. Saya Kenneth William. Nah, saya Kenny William ya kalau salah gue namanya ya. Gue juga nggak tahu men. Saya menyesal atas tindakan saya tadi. Menyesal ya, lu bilang menyesal gitu. Tapi Anda tadi saat diminta klarifikasi Anda tidak mau, dan Anda bilang edukasi gitu kan? Siang karena saya udah membuat video TikTok yang seolah-olah masjid ngeplay lagu DJ. Baru bisa mikir nih orang. Tapi sebenarnya masjid tersebut nggak ngeplay lagu DJ, dan itu hanyalah editan. Saya menyesal dan saya mau minta maaf kepada semua umat muslim, kepada semua orang yang tersinggung, kepada Persis, dan saya bersalah. Saya nggak akan mengulangi perlakuan saya lagi. Makasih.
Jadi di sini gue pengen ngasih nasihat lah gitu ya. Gue pengen ngasih kayak opini dan juga penyelesaian lah dari masalah ini gitu ya. Ini tuh bisa jadi panduan kita atau maksudnya bisa jadi contoh gitu ya. Bahwasannya di era digital atau di era sosial media sekarang men, Anda itu ya harus hati-hati kalau misalnya ingin membuat konten gitu. Gue pribadi men ya, gue pribadi kalau misalnya bikin konten di YouTube, gue tuh takut banget coy. Gue takut kalau misalnya konten yang gue bikin itu bisa menyinggung sebuah kaum atau sebuah umat atau sebuah kelompok gitu. Gue takut banget coy. Makanya terkadang gue kalau misalnya lagi ngedit ya, gue tuh mikir men, maksudnya apakah konten yang gue bikin ini bermasalah atau enggak gitu. Gue selalu mikir men, sampai akhirnya gue upload tuh gue mikir selalu men. Nah makanya di sini gue pengen bilang kepada konten-konten kreator yang ada di TikTok, kalau misalnya nonton video ini, kalian, gue tahu men, kalau misalnya video-video di TikTok itu singkat banget ya cuy ya, cuman 60 detik gitu kan. Nah karena singkatnya itu mungkin beberapa dari konten-konten kreator di TikTok itu nggak mikir konsekuensinya apa gitu. Jadi kayak mereka mikir, ah paling video 1 menitan doang tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali. Itu pengaruh bos, tingkat 5 detik aja itu pengaruh banget, dan itu konsekuensinya besar sekali kalau misalnya lu bikin masalah gitu. Makanya gue bilang, mau itu durasinya 60 menit 60 detik atau durasinya cuma 5 detik, itu tetep men ada konsekuensinya tetep. Itu guys ya, mungkin sekitar video gue dari awal sampai akhir gue nggak ada bercanda-bercandanya pak, mohon maaf ya cuy ya. Biasanya kan gue bercanda, tapi karena gue kesel banget hari ini ya mohon maaf, gue nggak bakal bercanda dulu ya men ya. Itu guys ya, mungkin sekitar video gue, jangan lupa di like, subscribe, dan see you sampai next video and bye bye.